Kalau sedekah ini untuk memperbanyak. Makin banyak kita keluarin, makin banyak juga datang gitu ya. Nah seperti itu. Itu juga dengan puasa Ramadan. Setahun sekali. Ini masa terapi kesehatan. Bukan penyiksaan itu. Makanya semua orang Islam kalau dia betul dengan keimanan, dia tidak akan terbebani dengan Ramadan kan. 11 bulan Bapak Ibu sekalian kita bebas makan, minum, panas, dingin, asam. Istirahat dong, servis. Itu Ramadan servisnya itu. Servis kesehatan gitu kan. Sebulan kita puasa. Tujuannya untuk itu. Untuk kesehatan sebenarnya. Selain dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita kalau tiba Idul Fitri, kalau sudah sebulan puasa, kadang-kadang kita bertamu di rumah kerabat, makan sedikit ketupat, sudah kenyang. Karena ususnya sudah kecil lagi. Udah dilatih Ramadan gitu kan. Untuk kesehatan, nanti 11 bulan dipakai lagi ke depan, puasa lagi, kan gitu. Haji sekali seumur hidup. Bukan dibebankan. Kalau mampu, silakan sekali seumur hidup. Yang kedua, yang ketiga itu sudah sunnah. Tapi yang wajibnya cuma sekali. Jadi ringan sekali. Saking ringannya ibadah kepada Allah dan melaksanakan Islam ini. Pernah ada satu orang di masa Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian. Orang ini masih non-Muslim, belum masuk Islam. Dia datang ke masjid Nabi lalu dia bilang begini, siapa Muhammad di antara kalian? Kata Nabi Muhammad SAW, saya. Waktu itu Nabi kebetulan muttaki itu kaki beliau lagi ngelonjor, terus siku kanannya ditaruh di tanah, lagi ngobrol santai dengan sahabat. Terus orang itu mengatakan, saya ingin bertanya, apakah boleh? Kata Nabi SAW, silahkan. Orang itu bilang begini, siapa yang meninggikan langit? Langit begini nih, di atas kepala kita ini siapa? Nabi SAW jawab dengan tenang dan yakin, Allah. Siapa yang menghamparkan bumi? Sampai seperti ini. Bisa dicocok tanami, bisa dibangun di atasnya, bisa diambil hasilnya. Ini siapa yang buat? Nabi jawab, Allah. Terus dia bilang lagi, siapa yang tancapin gunung-gunung di atasnya, sehingga bumi ini tidak goyang sana sini, stabil gitu. Maka kata Nabi SAW, Allah. Orang ini lalu mengucapkan kata-kata para ulama, teman-teman sekalian. Nabi SAW lagi santai, tiba-tiba duduk serius. Karena pertanyaan luar biasa. Orang ini bilang, saya tanya kepada anda wahai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang mengutus anda kepada kami? Maka Nabi SAW lagi duduk santai, duduk langsung. Ini serius nih pertanyaannya. Benar gak ini ada utusan Allah nih? Ada yang saya mau tanya setelahnya. Maka kata Nabi SAW sambil duduk, iya. Orang itu bilang lagi, saya tanya kepada anda atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah menyuruh anda menyampaikan kepada kami agar kami sholat 5 waktu? Ini aja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Gak disebutin sholat-sholat sunnahnya, ini sholat wajibnya aja. Karena kalau wajib ini dikerjakan sudah selamat sebenarnya. Sunnah itu tambahannya kan gitu. Sholat duha, sholat malam, tahiyat masjid, wudu, ini semua tambahan. Sholat wajib ini 5 waktu. Satu sholatnya maksimal 10 menit. Subuh 10 menit, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau dikali berarti 50 menit. Kita masih punya 23 jam plus 10 menit. Waktu untuk yang lainnya gitu ya. Maka apakah Allah mengutus anda untuk itu? Nyampaikan kepada kami. Kata Nabi SAW, iya. Baik, saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang perintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar orang kaya kami mengeluarkan hartanya kepada orang miskin kami? Zakat. Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami puasa Ramadan sebulan penuh dalam setahun sekali? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji ke Baitullah di Mekah sekali seumur hidup? Kata Nabi SAW, iya. Orang itu bilang apa? Apa yang saya dapatkan kalau saya kerjakan itu? Ini rukun Islam tadi. Apa yang saya dapat? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Masuk Islam dia. Syahadat. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Itu aja saya fokus dah. Sudah syahadat nih, saya tinggal sholat 5 waktu. Nanti setahun sekali saya zakat kalau saya punya harta. Setahun sekali saya puasa Ramadan. Sekali seumur hidup saya pergi haji. Itu aja. Kan janjinya masuk surga. Lalu dia bilang, saya tidak akan tambah dan kurangi. Orang itu pergi. Apa kata Nabi SAW kepada yang sedang hadir? Siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Itu aja Islam. Gak ada sesuatu yang berat. Apanya yang berat? Untuk beriman kepada Allah, ringan semuanya. Gitu kan. Sholat sekali
Tadi 5 kali sehari dan waktunya berbisa-bisa. Maksimal. 10 menit satu sholat itu sudah lama itu. Ya. Apalagi kita orang Indonesia, Masya Allah. Ya. Sholatnya kalau ada perlombaan lomba cepat sholat, bisa juara kita. Allah berallah. Bukan semuanya. Jangan dipotong lagi ceramah saya ini. Tapi kan ada kita lihat itu ya. Jadi kalau kita sholat subuh 2 rakaat, 2 menit, 3 menit selesai. Cepat banget sebenarnya selesai. Anggaplah yang khusyuk ini 10 menit. Kan itu. Subuh 10 menit, duhur 10 menit, asar, maghrib, isya 50 menit. Dari 24 jam berarti kita masih punya 23 jam plus 10 menit. Apa kata Nabi SAW? Awal amal dihisap hari kiamat sholat. Kalau sholatnya lolos, aman, maka semua akan baik. Terbantukan. Dalam riwayat lain, beruntunglah orang itu. Kalau sholatnya buruk, maka rugilah dia. Riwayat lain akan mengganggu amal yang lain. Satu-satunya perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang dalam bentuk syariat ya, yang diterima di langit itu hanya sholat. Harus terjadi perjalanan Isra. Surah nomor 17 dalam Al-Quran, surah Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Belum bertemu dengan ruhnya para nabi-nabi. Sampai sekarang masih dikenang di Masjid Aqsa di bawah sebelah sisi kanan. Itu ada besi, diyakini dulu bekas diikat, buraknya dan segala macam gitu ya. Itu keyakinan orang. Tapi Nabi SAW bilang memang saya mengikat burak di tempat para nabi-nabi yang mengikat tunggangannya. Kemudian Mi'raj ke langit pertama, kedua, ketiga sampai menerima langit ketujuh, setelah itu menerima perintah sholat, balik lagi ke bumi, itu hanya untuk menerima perintah sholat. Yang lain semuanya zakat, puasa, jihad, semua diterima di bumi. Itu saking pentingnya masalah itu, kan gitu. Jadi Islam itu ringan sekali sebenarnya, ringan. Dan kita kalau menjalani agama dengan baik dan beribadah ini kita jadi tahu ya, bahkan terkontrol. Makanan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Pakaian mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Pergaulan mana boleh, mana yang tidak boleh. Pendapatan mana yang boleh, mana yang tidak. Terpandu. Dan subhanallah terbukti lagi secara ilmiah Bapak Ibu sekalian. Semua yang halal itu baik-baik semuanya. Semua yang haram itu buruk-buruk. Ya. Coba Allah perintahkan apa kita? Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, baik sama kerabat, ya, bersedekah. Kan baik-baik semua itu. Lalu dijanji pahala sangat besar. Dapat ini, dapat ini, dapat ini. Semua yang buruk-buruk itu. Bohong, menipu, menggibah, memfitnah, memukul. Semua dilarang. Dan ada ancamannya berat. Orang kalau ikutin agama ini dan beribadah dengan benar. Itu jadi orang yang baik pasti. Gak mungkin tidak. Karena semua yang baik-baik diperintahkan. Yang dilarang semuanya buruk-buruk. Plus lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau dipertemukan antara yang halal sama yang haram. Kita akan temukan yang halal ini jauh lebih banyak. Ya. Ini sering saya kasih contoh di pengajian. Contoh misalnya, tubuh kita kan butuh protein hewani ya. Untuk otot, mungkin tidak asing buat kita kalau kita baca secara ilmiah. Berarti kita butuh daging. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, menciptakan kita butuh protein hewani, tapi semua hewan diharamkan, mungkin wajar orang melanggar kan gitu. Kita butuh tubuh kita. Tapi subhanallah di saat Allah haramkan babi, ini babi ya, gak boleh. Ini wujudnya babi itu. Ada fotonya, ada videonya, kita tahu. Semua orang tahu bentuknya babi seperti apa. Ini namanya dalam bahasa Indonesia, namanya dalam bahasa Arab, namanya dalam bahasa Inggris. Semua orang tahu itu. Ini gak boleh ya. Tapi kan karena tubuh kita butuh protein hewani, Allah ganti. Perhatikan Allah haramkan satu ini, Allah ganti apa? Sapi, kambing, ayam, kelinci. Semua hewan air halal. Berarti kan yang halal lebih banyak kan gitu. Kenapa harus sentuh yang haram? Ini sebagai bentuk ujian saja sebenarnya. Kan gitu. Belum lagi dibuktikan secara ilmiah banyaknya mudarat di babi itu. Kalau ada yang tanya, kalau gitu Ustaz kenapa Allah ciptakan? Supaya nanti Bapak Ibu gak hilang lagi sama Allah di hari kiamat saat dibangkitkan. Ya Allah, engkau haramkan babi, saya tidak tahu mukanya babi itu gimana. Nah ini loh babi. Bahasa Indonesianya ini, oh jangan dimakan ya. Terbukti ilmiah itu bahaya. Ada cacing pita, ada ini, ada segala macam. Kan gitu. Contoh. Allah menciptakan kita ini untuk berpopulasi. Harus berkembang biak manusia kan? Tidak mungkin tidak. Kalau enggak maka manusia berhenti di generasi tertentu. Populasi Allah mengatakan yazra'ukum fi. Allah ciptakan kita untuk kita berkembang biak. Ya gitu, hewan-hewan juga sama. Sampai nanti lahir manusia terakhir. Caranya sudah Allah buat sistemnya. Laki-laki punya sperma, perempuan punya sel telur. Terjadi interaksi biologis, bertemu dua-duanya. Kalau Allah izinkan baru jadi manusia. Kalau tidak berarti gagal kehamilannya. Dan segala macam sistem yang rumit. Yang kita tahu kalau kita belajar secara ilmiah itu lebih dalam lagi. Tidak semua orang juga bisa tiba-tiba hamil. Tapi itu terjadi. Nah sekarang,
Kalau memang kita populasinya seperti itu, berarti harus ada pendongkrak, pendorong supaya kita sini laki-laki mau menuangkan spermanya. Yang perempuan mau nerima itu, hamil 9 bulan bawa-bawa anaknya itu kan repot sekali. Kita bawa ya tas kita aja, kalau kita bawa tas misalnya, terus kita bawa tas itu masuk kamar mandi, pergi jalan, tidak pernah tidur pun kita bawa, mungkin repot sekali. Dan itu bagaimana perempuan dengan bawa itu kalau bukan ada satu pendorong, nggak mungkin dia mau. Allah buat syahwat, ada keinginan, ada rasa suka dengan lawan jenis, dan Allah ajarkan caranya. Ada yang boleh namanya nikah, ada yang tidak boleh namanya zina. Kalau seandainya Allah kasih kita syahwat, harus ada populasi manusia, Allah nggak ajarkan caranya dengan pernikahan, maka mungkin wajar orang berzina semua. Tapi ini nggak diajarin caranya. Zina sama nikah bedanya hanya kalimat akad kan. Kita bicara sederhananya saja. Si walinya perempuan mengatakan sama mempelai calon anak mantunya, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Si laki-laki bilang saya terima nikahnya, sudah sah, selesai. Kurang dari 5 menit kalimat itu, ada 2 saksi, ada mahar, biasanya perangkat alat sholat, sedikit berapa gram emas misalnya, apa saja yang dipilih disepakati, udah selesai. Terus mereka boleh berhubungan biologis. Bahkan dalam Islam dianjurkan punya keturunan, silakan, gitu kan. Berarti kan kita dikasih solusinya, bukan tidak dikasih solusinya, ada gitu. Minuman keras tidak boleh, jangan minum khamr, memabukkan. Gak boleh narkotika, minuman keras, beralkohol. Gantinya banyak tuh, tubuh kita kan butuh cairan. Ada air, ada madu, ada sirup, ada air putih, banyak gantinya. Ada madu, kenapa harus yang haram kan gitu. Nah, dengan melihat dan melirik juga syariat Allah SWT, kita jadi faham, ini ada kebenaran di sini. Semua terpandu dengan baik. Seorang muslim itu sangat terpandu dengan baik. Gitu. Sampai saya dapat informasi di beberapa supermarket di Jepang, ada muslim-muslim di sana ya, mengadakan survei. Itu ada orang-orang Jepang penyembah matahari. Tuhannya mereka tuh dianggap kaisarnya anak dewa matahari lah apalah, keyakinan yang luar biasa. Saya pernah diundang oleh KBRI kita di sana Ramadan beberapa tahun yang lalu. Saya 10 hari, hampir setiap hari kita ceramah, gitu kan. Sampai menjelang 10 hari di Tokyo. Saya tidak ke kota lain waktu itu. Tapi setiap kali mau pergi ke KBRI, itu selalu lewat oleh drivernya diceritakan. Saya tanya, ada patung-patung di pinggir jalan. Saya tanya, di sini keyakinannya orang apa? Sembah matahari, Ustaz. Terus bagaimana cara mereka sembah? Itu pas lewat di lampu merah, sebelah kanan di jalan raya protokol besar kayak kita mungkin di Tamrin. Itu ada satu kotak gitu di semen dan itu sudah berlumut gitu ya. Itu ada patung-patung, itu patung-patung mereka. Mereka anggap itu perantara mereka untuk sembah dewa-dewa itu. Subhanallah gitu kan. Jadi ada-ada saja yang mereka lakukan gitu ya. Tetapi yang perlu kita titik beratkan Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada manusia secara fitrah dan alami. Orang tahu sebenarnya kalau itu tidak benar, itu tidak baik gitu. Tapi ya ada saja orang yang kerjakan karena disesatkan oleh manusia. Harusnya dihindari gitu ya. Tapi ada saja orang yang seperti itu. Nah begitu juga teman-teman sekalian dengan contoh-contoh yang lain cukup banyak. Yang sebenarnya kalau kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kita terpandu dengan baik. Ya. Nah di Jepang ini tadi saya kembali, rupanya ada beberapa muslim mengadakan survei di supermarket, khusus makanan kaleng yang ada label halal. Itu orang-orang penyembah matahari pun beli itu. Sampai ditanya, kenapa Anda beli makanan yang ada label halalnya? Jawabannya mereka alami sekali. Ya karena ini lebih terjamin higienisnya. Karena dia cari tahu kenapa ada label halal. Oh karena ada komposisi yang tidak dibolehkan. Kalau yang berbahaya bagi kesehatan manusia itu ditolak oleh umat Islam. Jadi mereka ambil kesimpulan, sudah beli aja itu kalau gitu. Itu terjadi. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya mereka juga lari ke agama dan agama ini memandu kita kepada hal yang benar. Syariat Allah SWT itu kepada yang benar. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, kan gitu. Itu contoh-contohnya. Dan cukup banyak tentunya yang berhubungan dengan masalah ini ya. Banyak sekali contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Dan banyak sekali orang kalau kita lihat yang mu'allaf yang masuk Islam, kita kalau dengarin masuk Islamnya mereka tuh unik-unik gitu ya. Unik-unik sekali. Ya, mungkin kita karena sudah terlanjur lahir dalam keadaan Islam misalnya, kita tidak terlalu berpikir ke situ. Tapi subhanallah banyak orang yang menyampaikan kisah-kisah uniknya yang akhirnya mereka tersentuh
secara spiritual, dan cukup banyak tokoh-tokoh dunia seperti itu. Nah, cukup banyak ini kita kalau kita tarik ke dalam realita kehidupan kita dalam sehari-hari gitu. Nah, Ibnu Taimiyah memaknakan ibadah itu, Bapak Ibu sekalian, yang merupakan tujuan kita diciptakan. Beliau mengatakan itu mengandung, ya, mengenal, mencintai dan tunduk kepada Allah, dan juga kita cinta dan ridho terhadap keputusannya. Ya. Titik sentral yang paling urgen dalam masalah ibadah ada dalam hati manusia berupa keimanan, dan selalu saja berusaha untuk mengenal syariat Allah sehingga menerapkan dalam kehidupan dan juga bertaubat bila punya kesalahan. Dan dengan adanya pemikiran seperti ini, maka seseorang itu merasa punya Tuhan, dia tahu mana yang harus dia kerjakan dan bagaimana kalau dia berbuat salah untuk dia kembali. Ada satu filosof Arab, dia menggambarkan pada saat dia mau meninggal bingungnya dia karena tidak tahu Tuhan, gitu kan. Rupanya selama dia hidup, Bapak Ibu sekalian, dia menyusun ratusan bahkan ribuan bait-bait syair, isinya itu menolak ada Tuhan. Mana Tuhan? Tidak kelihatan. Coba kalau kalian yakin ada Tuhan, kalian pertemukan dengan saya, dan seterusnya. Seperti perkataan banyaknya orang-orang ateis kita. Ringkas cerita, pada saat dia mau meninggal dunia, di sekitar ranjang dia ada orang murid-muridnya. Lalu dia mengucapkan syair-syair kurang lebih 20 bait syair saja, membantah semua ribuan syair dia yang lalu-lalu. Dia sendiri yang bilang gitu. Di antara potongnya dia mengatakan, jitu wala adri min aina jitu. Saya lahir di muka bumi ini, tapi saya terus bertanya, dari mana asal saya? Kalau dari ibu sama ayah saya di mana? Ayah ibunya lagi. Ayah ibunya lagi sama mana? Ada lagi. Siapa yang pertama ini? Manusia pertama siapa? Dan kalaupun ada manusia pertama, siapa yang ciptakan manusia pertama itu? Dia bertanya sendiri nih. Di ranjang kematian setelah dia membantah adanya Tuhan. Terus dia mengatakan, fawajadtu amami tariq. Saya temukan pada saat saya hidup ada sebuah sistem. Ya. Masyaitu syi'tu dzalika am abait. Saya harus ikuti sistem itu, saya mau atau enggak mau. Tadi saya kasih contoh kan, kalau makan melalui mulut, melihat melalui mata, telinga mendengar, ada sistem. Saya mau enggak mau harus ikutin itu. Ya, ngantuk tidur, nggak bisa makan, lapar harus makan, nggak bisa tidur, harus itu sistem kan gitu. Dia bilang mau nggak mau. Lalu dia mengatakan, kalau saya berbuat baik, kira-kira siapa yang menilai perbuatan saya baik dan apa balasannya? Siapa yang akan membalas? Kayak jujur, kayak amanah. Kalau saya berbuat buruk, siapa yang menilai itu buruk dan siapa yang akan menghukum saya? Lalu dia mengatakan, lastu adri, saya benar-benar bingung, Lalu dia mengatakan, apakah hidup saya masih panjang atau pendek? Kalau saya mati, apa setelah kematian ini? Ada apa setelah kematian itu? Apakah ada kehidupan lagi di sana? Saya tidak tahu. Kemudian dia tutup terakhir syairnya, dia mengatakan, apakah teka-teki ini ada yang punya jawabannya atau tidak? Lalu dia meninggal dalam kondisi tidak tahu apa tujuan hidupnya, kenapa dia ada dan segala macam. Meninggal, dia bantah sendiri syair-syairnya dia. Kita sudah dipandu untuk itu. Tinggal kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita nikmati yang dihalalkan, meninggalkan yang haram, maka kita akan sesuai dengan real tujuan kita diciptakan, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini kita ambil juga sebuah kesimpulan penting, teman-teman sekalian, bahwasanya kalau ada orang ya yang justru memilih selain tujuan daripada dia diciptakan ini, berarti pasti akan beda jalannya. Saya akan tutup dengan ini rasionalnya. Di muka bumi ini ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Ini yang dipandu dalam agama Islam. Satu jalan yang benar, satu jalan yang salah. Jalan yang benar jalannya Allah, yang tadi sudah panjang lebar kita jelaskan ya. Allah menjanjikan bagi orang yang beriman dan patuh itu adalah surga. Surga ini subhanallah biar orang belum pernah masuk. Kalau ditanya mau masuk surga enggak? Padahal sudah pernah lihat belum? Bagaimana bisa langsung mau gitu kan? Karena memang fitrahnya alaminya orang tahu surga itu balasan baik. Apalagi kalau baca. Saya sudah angkat di YouTube, ada di playlist YouTube kami. Itu ada 33 bab, 30 bab tentang surga saya sudah bahas. Pintu gerbangnya, tanahnya, istananya, pohon-pohonnya, pelayan-pelayannya, pakaiannya, dipan-dipannya semua terinci disampaikan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Juga ada 33 bab khusus neraka dengan segala macam jenis siksaannya gitu. Ya. Jadi sebenarnya
Secara fitrah alami orang tahu. Intinya, jalan pertama jalannya Allah, ujungnya akan ke surga nanti. Juru bicaranya Allah itu para nabi-nabi. Itulah sebabnya nabi-nabi diutus. Di antaranya kita imani Nabi Muhammad SAW. Penyambung lidah para nabi-nabi adalah para ulama dan da'i. Bapak Ibu kalau ketemu sama mereka ini, di antaranya kita duduk majelis ilmu begini ya, kita akan dipandu kepada ajaran para nabi, dan ini jalannya Allah, ujungnya surga. Jujurlah, amanahlah, tanggung jawablah, Bapak Ibu dapat ini nanti masuk surga. Nah gitu kan. Jalan kedua dan tidak ada jalan ketiga. Ini jalan yang salah. Pernah dengar iblis ya? Iblis adalah golongan yang jahat dari jin. Jin itu Bapak Ibu sekalian mirip sama kita manusia ya. Ada 3 golongan. Ada jin yang beriman sama dengan manusia beriman. Tapi ini jin beriman sama manusia beriman sudah saling tahu. Tidak ada interaksi di antara mereka. Makanya Allah buat jin tidak kelihatan ya. Jadi gak usah kita berteman sama mereka, gak usah nikah sama mereka, gak usah jual beli sama mereka. Mereka punya alam itu ada. Sebagaimana kita manusia ada, jin juga ada ya. Mereka juga ada pasarnya, ada jihadnya, ada perang, ada. Seperti kita manusia, cuma kita gak nampak. Itu 2 sisi. Orang beriman. Ada juga jin yang fasik. Jin fasik ini jin yang masih banyak buat dosa, walaupun dia muslim. Seperti di alam manusia juga ada kan? Ada manusia fasik. Dia sholat tapi dia masih zina, dia sholat tapi dia masih ini dan ini, masih ada dosanya, namanya fasik. Yang ketiga, jin kafir, di manusia juga ada yang kafir. Nah, di alam jin ini, yang fasik sama kafir namanya syaitan. Namanya syaitan. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Bisa difahami ya? Harusnya connect, karena sebentar mungkin mau makan siang ini. Jadi di alam jin itu Bapak Ibu sekalian ada dakwah, ada jihad, ada segala macam. Di seperti kita ya. Tapi kita nggak nampak. Nah itu penting. Nah pemimpin syaitan, jin yang menyimpang nih, itu iblis. Allah gambarkan dalam Al-Quran bagaimana dia membangkang tidak mau sujud kepada Adam. Allah laknat dia, diturunkan, dia akan dimasukkan dalam neraka. Nah dia janji dia akan sesatkan anak Adam. Itu sudah diceritakan panjang lebar, sudah dibeberkan sama kita. Awal cerita manusia sampai nanti ujungnya surga dan neraka sudah rinci semuanya. Sudah terbuka, terbapar lebar depan mata kita. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, iblis ini punya juru bicara. Kalau ikuti dia neraka ini. Neraka dengan segala macam sisa. Tadi saya bilang kalau Bapak Ibu lihat di playlist YouTube kami, di Halid Bersama Official ada 33 bab saya bahas tentang neraka. Panjang lebar. Jadi siksaannya, orang zina begini, orang riba begitu, orang bohong begini, mencuri begitu, macam-macam. Yang jelas itu sudah disampaikan semuanya. Nah, orang kalau ikuti iblis ke neraka. Nah iblis ini juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir dan ahli maksiat. Kita kalau berteman sama mereka dibawa ke jalan iblis ke neraka. Tidak ada jalan ketiga. Kita tentuin dari sekarang. Kan gitu. Nah, ini renungan hidupnya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita memahami kita ada di sini buka bumi karena ada tujuan utama. Jangan keluar dari rel tujuan utama itu. Sehingga akhirnya kita dapat panduan hidup selama di dunia. Dan juga di akhirat kita dapat balasan yang terbaik. Dan jangan sampai sesat ini, salah jalan dengan jalan iblis, akhirnya menuju ke jalan-jalan yang keliru dan diajak untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi tadi saya bilang sebagai penutup juga, semua yang Allah perintahkan dan Allah ajarkan benar, bagus. Dan yang diajak selain daripada itu yang dilarang buruk. Maka iblis mengajak kita pada yang buruk. Kita sudah tahu tuh bohong gak baik. Kalau dibohongi orang gak enak. Kita juga bohongi orang kita gak dipercaya. Kan gitu. Allah perintahkan kita jujur misalnya. Dan gitu. Kita pelit orang gak suka. Kita dermawan orang suka. Jadi Allah sudah buat seperti itu sistemnya. Sehingga kita tinggal melalui saja. Bahagianya seorang muslim karena sudah tahu semuanya itu diberikan bocorannya. Sampai kalau kita mau masuk surga tertinggi pun nanti di akhirat bisa disampaikan caranya. Selama masih hidup masih bisa mendapatkan itu. Allahu a'lam.